Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Andri Hartono dari Prodi Sistem Informasi Unisnu Jepara. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Bapak Heru Saputro, Eskom Mkom. Nah, tema yang sudah saya ambil yaitu sistem pemesanan kos atau kontrakan online. Dan untuk daftar isinya ada bab 1 pendahuluan, 2 pembahasan, dan yang terakhir ada penutup atau bab ketiga. Nah, alasan kenapa saya mengambil sistem pemesanan kos atau kontrakan. Nah, di tengah banyaknya berkembangnya pabrik dan perusahaan serta banyaknya pendatang baru di Jepara, muncul ide saya untuk melakukan analisis dan desain sistem informasi kos atau kontrakan. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan dalam menemukan kos atau kontrakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara online, tanpa harus datang langsung ke lokasinya. Melalui sistem ini, pengguna dapat melihat informasi lengkap seperti harga, fasilitas, dan lokasinya, serta melakukan pemesanan dan konfirmasi kepada pemilik. Selain itu, sistem ini juga membantu pemilik kos atau owner kos dalam mengelola data penyewa dan ketersediaan kamar secara lebih praktis dan efisien. Nah, rumusan masalahnya seperti apa? Yang pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem pemesanan kos. Ini nanti bisa dianalisis dengan sistemnya. Kemudian yang kedua, gambaran arsitektur, sistem, dan alur kerja yang efektif. Ini bisa dibuat dengan desain sistemnya. Kemudian model SDLC-nya yang sesuai dalam pengembangan ini dan alasan pemilihannya. Kemudian yang keempat ada perancangan basis datanya seperti tabel, relasi, dan IRD-nya untuk mendukung keputusan sistem atau basis datanya. Kemudian yang terakhir desain logika program atau flowchart-nya pada satu fitur utama dalam sistem. Misalnya proses pemesanan kamarnya seperti apa atau alurnya seperti apa. Kemudian kebutuhan fungsional dan non-fungsional atau analisis sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Ini yang pertama ada registrasi terlebih dahulu, kemudian login. Kemudian yang kedua ada manajemen data kos. Ini pemilik dari kos dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data kos seperti nama, alamat, harga, fasilitas, dan foto. Kemudian yang ketiga, pencarian kos. Nah, ini penyewa dapat mencari kos berdasarkan lokasinya, harga, jenis kamar, atau fasilitasnya. Yang keempat, pemesanan kamarnya. Yang kelima, manajemen data pengguna. Yang keenam, ada histori dari pemesan. Nah, penyewa dan pemilik dapat melihat riwayat transaksi dan status penyewaan. Yang terakhir, keluar atau logout. Nah, kebutuhan dari non-fungsional itu sendiri yang pertama ada keamanan datanya. Nah, sistem harus menjamin keamanan informasi melalui data enkripsi dan autentikasi seperti dari passwordnya, kemudian dari data identitasnya, dan lain-lain. Yang kedua, ada kemudahan pengguna ini untuk antarmuka sistem atau tampilan dari sistemnya supaya dipermudah dan dipahami dari semua kalangan atau dari user itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan sistem. Nah, ini sistem harus dapat diakses kapan saja
24 jam, 1 minggu tanpa ada gangguan seperti jaringan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian ada program yang bug atau error. Nah, itu harus segera diatasi. Kemudian kecepatan aksesnya yaitu tanpa lag berlebih dan bandwidthnya harus dibanyakin. Kemudian kompatibilitas perangkatnya. Nah, ini bisa diakses seperti laptop, tablet, dan smartphone. Harus menyesuaikan dengan perangkatnya. Yang terakhir, pemeliharaan dan skalabilitas atau perbaikan atau pemeliharaan dari fitur atau penambahan fitur dan jumlah penggunanya. Kemudian arsitektur sistem dan rancangan alur atau desain sistem. Yang pertama, arsitektur sistem terdiri dari 3 layer. Yang pertama, user interface-nya atau antarmuka, yaitu menggunakan browser atau aplikasi mobile. Kemudian halaman, ada login, registrasi, daftar kos, data kos, pemesanan, dan riwayat sewanya. Yang kedua ada application layer atau lapisan aplikasi. Yang pertama ada server yang mengenali logika sistem. Ini untuk pemrosesan ke servernya harus seperti apa, kemudian cara menanganinya seperti apa. Kemudian ada API atau autentikasi, yaitu untuk keamanannya. Kemudian untuk pembayarannya apabila metodenya menggunakan e-banking atau metode yang lain. Kemudian pencarian dan filter cost, pemesanan dan pembayaran, manajemen data pengguna, dan pemilik kos. Yang ketiga atau C, ini data layer atau basis datanya menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Kemudian tabelnya ada user, ada kamar, ada pembayaran, dan review dari detail cost. Yang kedua, rancangan alur sistem atau desain sistem. Nah, ini ada alur penyewa kos, dan kemudian ada alur dari pemilik kos. Tahu yang pertama dulu yaitu alur penyewa kos. Nah, yang pertama ada login atau registrasi. Apabila user sudah mempunyai akun, tinggal login. Apabila belum, harus mendaftar atau registrasi terlebih dahulu. Kemudian menelusuri daftar kosnya, melihat detail kos dan ketersediaan. Nah, ini apakah masih tersedia kamarnya atau sudah diisi orang lain. Kemudian ada memesan kosnya, memilih durasinya, dan metode pembayaran, apakah 1 bulan, apakah 1 tahun. Kemudian untuk metode pembayarannya apakah secara cash atau melalui online. Kemudian konfirmasi pembayaran, ada booking tercatat dan diteruskan ke pemilik. Nah, sistem mencatat pemesanan yang telah dibayar dan informasi pemesanan tersebut diteruskan kepada pemilik kos dan selesai. Yang kedua, alur dari pemilik kos. Yang pertama, login terlebih dahulu, mengelola data profil kos, melihat pesanan masuk, memverifikasi pembayaran atau ketersediaan kamarnya, update status sewa, selesai. Kemudian pemilihan model SDLC. Nah, model SDLC atau System Development Life Cycle yang paling sesuai pada pengembangan sistem pemesanan kos yaitu menggunakan metode waterfall. Kenapa kok menggunakan metode waterfall? Nah, metode waterfall yaitu sangat cocok untuk proyek-proyek dengan skala kecil atau menengah di mana kebutuhan pengguna sudah sangat stabil dan tidak diperkirakan akan banyak perubahan. Nah, alasannya yang pertama yaitu kebutuhan sistem yang sudah jelas di awal. Kemudian tahapan yang sistematis dan terstruktur, cocok untuk proyek skala kecil hingga menengah. Kemudian ada kemudahan pengelolaan.
Nah, metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang berurut. Yang pertama ada analisis kebutuhan atau requirement, kemudian desain sistem, kemudian coding, pengujian atau testing, kemudian ada penerapan dan pemeliharaan. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1 yaitu metode waterfall yaitu secara berurutan. Kemudian untuk perancangan basis datanya ada IRD, kemudian ada tabel dan relasi. Nah, yang pertama ada diagram IRD dengan entitas dan atribut. Yang pertama ada entitas pemilik dengan atributnya ID pemilik, primary key, ada nama, alamat, dan nomor WA. Yang kedua kamar, entitas kamar, ada atributnya ID kamar dengan primary key-nya, kemudian status kamar, harga, ID pemilik atau foreign key yaitu berelasi dengan pemiliknya. Kemudian ada entitas penghuni, yaitu primary key-nya ID penghuni, nama penghuni, alamat, nomor WA, dan foreign key ID kamar dari entitas kamar. Kemudian pembayaran, ID bayar dengan primary key, status bayar, jumlah bayar, tanggal bayar, dan ID penghuni. Foreign key dari atribut atau entitas penghuni. Nah, pada gambar yang ketiga, ini adalah IRD sistem pemesanan kos. Ini entitasnya yaitu pemilik, kemudian kamar, penghuni, dan pembayaran. Nah, atributnya dari entitas pemilik yaitu ID pemilik, nama, alamat, nomor WA. Kemudian entitas kamar ini, kemudian penghuni ini, dan entitas pembayaran dengan atribut ini. Nah, untuk relasinya yaitu satu pemilik kos atau owner kos memiliki banyak kamar, yaitu bisa kita sebut one to many. Kemudian setiap kamar disewa banyak penghuni, bisa lebih dari satu penghuni. Misal satu kamar bisa diisi dari 2 orang, 3 orang, bisa lebih dari 4 orang. Kemudian satu penghuni melakukan banyak pembayaran. Satu penghuni melakukan banyak pembayaran atau one to many. Biasanya ini untuk periode ya. Periode misal tiap bulan, apabila diperpanjang nanti tiap tahun dan berikutnya. Kemudian banyak pembayaran diterima satu pemilik atau satu owner dari kos atau satu pemilik menerima banyak pembayaran dari penghuni. Ini untuk relasi dari sistem pemesanan kos. Kemudian untuk skema relasional atau saling berhubungan, di mana pemilik primary key-nya ID pemilik berhubungan atau berelasi dengan entitas kamar, yaitu foreign key-nya dari entitas pemilik. Kemudian ID kamar berelasi dengan entitas penghuni, foreign key ID kamar. Kemudian ID penghuni berelasi dengan entitas pembayaran foreign key ID penghuni. Ini saling berkaitan satu sama lain pada tabelnya. Nah, desain logika program kita mulai, kemudian calon penyewa melakukan pemesanan, kemudian melakukan survei. Kemudian apakah calon penghuni setuju atau tidak? Nah, jika setuju dia akan melakukan pembayaran. Apabila tidak setuju, dia akan kembali ke halaman pemesanan dan selesai. Bab 3 yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, ada beberapa kesimpulan yang sudah saya dapatkan. Yang pertama ada
Metode waterfall efektif diterapkan dalam pengembangan sistem pemesanan kos karena alur kerjanya yang sistematis dan terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga perbaikan. Yang kedua, setiap tahapan dalam metode waterfall, mulai dari analisis, perancangan, implementasi, pengujian, hingga dokumentasi, memberikan kejelasan dalam proses pengembangan sehingga meminimalkan kesalahan selama proses berlangsung. Yang ketiga, sistem yang dirancang dengan metode waterfall dapat memenuhi kebutuhan pengguna apabila kebutuhan telah didefinisikan secara jelas di awal dan tidak sering berubah. Yang keempat, hasil dari desain sistemnya berupa tabel, relasi, ERD sudah disusun secara terstruktur sehingga dapat menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem. Untuk sarannya yaitu untuk kedepannya, yang pertama identifikasi kebutuhan secara menyeluruh di tahap awal. Karena metode waterfall tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan di tengah proyek. Yang kedua, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan stakeholder pada saat tahap analisis agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai harapan dari user. Ketiga, untuk menghindari dari kesalahan pada tahap implementasi, disarankan agar dokumentasi sistem dibuat sedetail mungkin berdasarkan hasil analisis. Yang keempat, jika kedepannya sistem ini terus berkembang atau mengalami perubahan yang sering, gunakan metode SDLC yang lebih fleksibel, misalnya menggunakan agil atau iteratif pada versi berikutnya. Cukup sekian dari video yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.